Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di penghujung bulan Rajab ini, bulan yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Ashhurul Hurum, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Karena dengan takwa, segala kesulitan-kesulitan kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejak Presiden Republik Indonesia mengumumkan secara resmi bahwa negara kita telah positif terjangkit wabah virus corona, yaitu virus yang menyebabkan kematian, karena virus ini dapat menyerang pernapasan manusia. Virus ini juga telah menyebar kepada lebih dari 100 negara di dunia, sehingga WHO pun telah menyatakan virus corona sebagai pandemi global. Artinya wabah yang dapat menggegerkan dan menjadi perhatian darurat kesehatan internasional. Sekarang virus corona ini sudah melingkari lingkungan kampung halaman kita. Bahkan negara Indonesia sebagai negara terbesar melampaui negara Italia yang terjangkit virus corona. Dahsyatnya virus ini sehingga membuat organisasi-organisasi ulama besar dunia seperti Al-Azhar Mesir, Majelis Fatwa Saudi Arabia, dan dunia Islam lainnya, termasuk Majelis Ulama Indonesia, terdorong bertanggung jawab secara syariat, bertanggung jawab kepada umat Islam di penjuru dunia akan kekhawatiran virus ini yang begitu cepat penyebarannya dan belum ada antivirus yang efektif sampai sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu kita wajib berikhtiar, berhati-hati dan memelihara diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, kampung kita, bangsa dan negara kita secara bersama-sama. Jangan sampai terjangkit wabah virus yang mematikan ini. Mulailah saat ini, jangan dianggap remeh. Kita awali kehidupan sehari-hari kita dengan pola hidup yang bersih, pola hidup yang sehat, makan dan minum yang baik lagi halal. Karena Allah mengajarkan kepada kita di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168, Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Entah berapa lama virus ini melanda negara kita. Mungkinkah hari Jumat ini sebagai salat Jumat kita yang terakhir? Sudah ratusan rakyat Indonesia, para dokter, tenaga kesehatan, staf-staf rumah sakit,
sebagai garda terdepan sudah positif terjangkit dan bahkan sudah meninggal dunia disebabkan karena virus ini. Kantor dan sarana pendidikan diliburkan. Bahkan pelaksanaan ibadah umrah ke tanah suci pun ditutup, entah kapan akan dibuka kembali. Begitu juga nasib 221.000 calon jamaah haji Indonesia yang tahun ini belum ada kepastian. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Virus corona bagaikan satu titik noda yang mengotori baju putih yang bersih. Kemudian kita bersihkan noda itu. Bukan hanya membasahi yang terkena noda saja, tetapi seluruh baju itu pun ikut merasakan basah. Firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mari kita tingkatkan pendekatan diri kita kepada Allah. Dia yang menurunkan penyakit ini. Dia pula yang mengangkat penyakit ini. Ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dengan situasi yang menakutkan dan mencemaskan ini, saat ini banyak hal yang harus kita lakukan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita dari segala macam mara bahaya dan penyakit. Di antaranya adalah kekuatan doa. Doa adalah senjatanya orang beriman. Doa adalah obat yang paling bermanfaat. Doa pula yang akan menolak wabah dan bala, membereskan dan menahannya agar tidak terjadi, serta mengangkat atau meringankan bila wabah dan bala itu benar-benar terjadi di sekeliling kita. Karena dengan doa akan mengundang ridho Allah dan menghilangkan murkanya Allah. Justru dalam kondisi saat ini, perbanyaklah berdoa. Jika kita tidak mau berdoa, maka Allah akan sangat marah dan murka. Di mana kata Rasulullah, "Malam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah tidak akan membiarkan hambanya dengan tangan yang hampa bila Allah mengetahui bahwa hambanya benar-benar berdoa dan menghadap kepadanya. Innallaha hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyuradduhuma sifra. Sungguh Allah maha hidup lagi maha pemurah. Allah itu malu bila ada seorang hambanya yang mengangkat kedua tangannya, lalu Allah membalasnya dengan tangan yang kosong. Hadis riwayat Abu Dawud. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apa yang Allah sudah takdirkan dengan negara kita, kampung halaman kita, akan bisa berubah. Salah satunya hanya melalui dengan kekuatan doa. Kata Rasulullah, la yuraddul qada illa bidu'a. Tidak ada yang bisa menolak qada Allah kecuali dengan kekuatan doa. Imam Asy-Syaukani berkata, takdir dan qada Allah itu akan terwujud apabila hambanya tidak mau berdoa. Namun bila ia berdoa, Allah pun akan mencegahnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Indonesia saat ini semakin hari semakin mencekam. Korban virus corona tiap hari berjatuhan memakan korban yang meninggal dunia. Mari kita angkat kedua tangan kita dengan kita berdoa bersama. Khusyukkan hati pikiran kita. Hanya Allah
satu-satunya tempat kita meminta pertolongan. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, pasti akan aku ijabah segala permintaan kamu. Surah Al-Mu'min ayat 60. Yakinlah tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Allah selama kita selalu berdoa dan memohon kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.